Pembenci Al-Quran sama dengan bodoh. Pembenci Injil sama dengan tolol. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Ya, Nabi Muhammad yang asli ya. Nabi Muhammad yang asli. Muhammad yang adalah Rasul. Nabi Muhammad yang adalah utusan Allah. Muhammad yang adalah Nabi. Dia percaya Yesus itu Kristus. Isa itu Al-Masih. Isa itu juru selamat. Muhammad percaya. Jadi kalau sekarang ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad, ngaku-ngakunya pengikut Rasul Muhammad, tapi tidak percaya Isa sebagai juru selamat, ini aneh. Aneh bin lucu, bin bodoh. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo, salam sejahtera semuanya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem, yang diikuti dalam bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Swastiastu, Namo Buddhaya. Adalah fakta, adalah realitas ya. Banyak orang benci terhadap Al-Quran. Dan juga ada kelompok-kelompok lain benci terhadap Injil. Karena apa? Orang-orang itu membenci Al-Quran ataupun membenci Injil ya. Salah satu alasannya atau salah satu penyebabnya adalah karena kebencian itu sudah ditanamkan atau didoktrinkan, ya, dihipnotiskan sejak mereka masih usia anak-anak. Sejak masih kecil, usia dini, sudah diajarkan kebencian-kebencian itu. Pertama, kita akan bahas bagi para pembenci Al-Quran. Dan nanti yang kedua, kita akan bahas bagi para pembenci Injil. Oke, sahabat-sahabat. Orang-orang yang menjadi pembenci Al-Quran sesungguhnya atau niscaya adalah orang-orang yang belum paham apa itu Al-Quran. Nah ya, jadi asal benci aja padahal mereka belum betul-betul paham apa sih Al-Quran itu. Dan lucunya lagi, ada kelompok-kelompok para pembenci Al-Quran ini ya, yang juga mengaku sebagai pecinta Injil. Jadi mereka cinta dengan Injil, tapi katanya benci kepada Al-Quran. Nah, ini parah teman-teman, saya katakan ya, dengan segala hormat harus saya katakan, ini parah. Saking parahnya sehingga saya sering katakan, gila lundro. Ya, cinta Injil, tapi benci Al-Quran. Gila lundro. Ngakunya cinta Injil, tetapi benci Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini ya, bukan hanya lucu, bukan hanya gila lundro, tapi juga bodoh. Tegas saya katakan, orang-orang yang ngaku cinta Injil, tapi benci kepada Al-Quran, Anda itu bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Ya, karena sebetulnya sebagian isi dari Al-Quran itu adalah Injil. Sekali lagi, saya serius ini. Sebagian isi dari Al-Quran itu adalah Injil. Jadi kalau Anda mengatakan benci kepada Al-Quran tapi cinta Injil, Anda itu bodoh. Oke? Ya, sekarang saya akan jelaskan.
arti dari Injil. Ya, jadi ini penting. Pertama, poin yang penting adalah Anda harus memahami arti dari Injil. Nah, teman-teman ya. Jadi kuncinya itu di pemahaman tentang kata Injil ini, teman-teman. Ya. Kalau Anda, kita, Allah, ente, antum sudah paham kata Injil dengan benar, Anda akan tahu bahwa nanti kita akan bahas ya. Injil itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran itu berisi Injil juga. Nah ya. Jadi Injil ini dari bahasa Indonesia yang juga bahasa Arab ya. Injil. Ini berasal dari bahasa Yunani. Evangelion. Evangelion. Bahasa Inggrisnya good news. Bahasa Indonesianya kabar gembira atau kabar baik. Nah, jadi Injil, Evangelion, good news itu kabar gembira atau kabar baik. Ini yang harus dipahami dulu. Jangan diartikan macam-macam. Ya, jangan diartikan aneh-aneh. Karena arti makna sesungguhnya Injil itu kabar gembira atau kabar baik. Ini yang harus dipahami. Nah, ya. Anda bisa buka yang punya Bible ya, teman-teman yang punya Bible, Alkitab ya. Anda bisa lihat juga di bagian kamus ya, halaman belakang sebelum gambar peta-peta ya. Jadi buka Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini, lihat bagian kamus halaman belakang. Ya, bagian kamus Anda cari huruf I, di situ ada kata Injil. Ini saya tampilkan ya. Injil ya. Kata Yunani Evangelion berarti kabar gembira, berita baik. Loh, jelas? Jelas ya? Jadi Injil, ketika Anda bicara Injil atau ada orang bicara Injil, dalam benak Anda harus berpikir, oh ini kabar gembira, ini berita baik. Itulah Injil. Ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau Anda sudah paham bahwa Injil, Evangelion, good news artinya adalah kabar gembira atau kabar baik, ya, maka nggak ada masalah ketika misalkan contoh, ya, channel saya ini dulu tahun 2020 pertama saya buat, saya beri nama Wartawan Injil. Kemudian sekitar 1 tahun kemudian namanya saya ganti. Jadi channel Warta Kabar Baik. Loh. Apakah ada perubahan makna? Oh tidak. Wartawan Injil adalah memberitakan Injil. Apa arti Injil? Kabar baik. Nah ya, jadi antara wartawan Injil dengan warta kabar baik itu maknanya sama. Ya, kabar gembira atau kabar baik. Itulah Injil. Sebagai ilustrasi. Ini indera pendengaran. Ini telinga. Atau ini pendengaran, ini kuping. Maknanya sama nggak? Sama. Meskipun ditulisnya berbeda. Ditulis berbeda, disuarakan juga beda. Pendengaran atau indera pendengaran. Ini telinga. Loh ya. Ditulis beda, disuarakan beda. Tapi maknanya sama. Nah, ya itu sekedar ilustrasi ya sahabat-sahabatku. Nah, begitupun dengan istilah Injil, Evangelion, good news, kabar gembira, kabar baik. Iku maknane podo. Oke teman-teman ya, sebelum sebentar lagi kita akan lihat sama-sama, kita akan buktikan sama-sama bahwa isi dari Al-Quran itu adalah kabar gembira alias Evangelion alias good news alias berita baik atau kabar baik alias Injil ya. Nah, tapi sebelumnya saya mengajak sahabat-sahabat kita menyimak dulu apa yang ditulis dalam tulisan Rasul Paulus ya. Paulus yang tertulis di Alkitab ya, yaitu di dalam surat Galatia pasal 3 dan di dalam surat Roma pasal 1 ya. Perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Pertama, Galatia pasal 3 ya, teman-teman buka di ayat yang ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 3 ayat 8. Ini bicara tentang Injil. Demikian ada tertulis.
dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Titik 2. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya. Jadi Injil atau kabar gembira yang diberitakan adalah apa? Olehmu. Ya, jadi melalui Ibrahim atau Abraham, segala bangsa akan mendapat berkat. Segala bangsa akan diberkati. Inilah good news. Yes. Berita gembira, berita baik, evangelion, Injil. Ya. Jadi Injil atau kabar gembira, kabar baik itu sudah diberitakan sejak zaman Abraham. Di mana ayatnya? Galatia pasal 3 ayat 8. Berikutnya, mari kita lihat di dalam surat Roma, ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1, ya, ayat pertama sampai ayat kedua. Demikian. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ya. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Paulus adalah Kristus. Kalau bahasa Ibraninya Mosiah atau Mesias, ya. Bahasa Arabnya Al-Masih, ya. Jadi Paulus memberitakan Isa sebagai Al-Masih, ya. Kita lanjut. Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan kabar baik dari Allah, ya. Memberitakan Injil Allah, memberitakan kabar gembira dari Allah. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Injil atau good news itu, evangelion itu, berita baik itu, kabar gembira itu, telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Sekali lagi ya. Injil atau kabar gembira itu telah dijanjikannya. Ya, jadi Allah menjanjikan kabar gembira itu sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, tentang anaknya. Ini bicara tentang Yesus. Jadi Injil atau kabar gembira itu sudah diberitakan melalui nabi-nabinya. Ya, jadi semua para nabi itu memberitakan kabar gembira atau memberitakan Injil. Ini yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 2. Nah, sekarang teman-teman saya mengajak Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tadi saya sudah bilang bahwa Al-Quran itu berisi atau mengandung Injil alias kabar gembira. Buktinya mana? Nah, harus ada buktinya. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat bukti-buktinya bahwa Al-Quran berisi berita baik alias kabar gembira atau Injil. Demikianlah ayat-ayatnya. Ada banyak ayatnya ya teman-teman. Beberapa di antaranya misalkan di dalam surat ke-25 ya. Surat Al-Furqan di ayat 56. Buka teman-teman yang punya Al-Quran silakan dibaca ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Al-Furqan ayat 56. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Rasul diutus sebagai apa? Pembawa apa? Kabar gembira. Bahasa Inggrisnya apa? Good news. Bahasa Yunaninya apa? Evangelion. Injil. Ya. Jadi Rasul yang diberitakan di Al-Quran adalah Rasul yang memberitakan apa? Membawa apa? Injil alias kabar gembira. Ingat-ingat ayatnya. Al-Furqan ayat 56. Berikutnya, silakan buka di surat 33 ya, surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 47 ya. Al-Ahzab. Ayat 47. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin
bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan sampaikanlah berita apa? Gembira. Nah, berita gembira. Good news. Itulah Evangelion atau Injil. Berikutnya, surat ke-19, surat Maryam ya, ayat 97. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Ya, kabar gembira, Injil, itulah kandungan Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran surat ke-16, An-Nahl ya. An-Nahl itu lebah ya. An-Nahl ayat yang ke-89 dan 102. Ayat 89 dulu kita baca dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, dalam kurung Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, dalam kurung Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira. Good news ya, Injil ya, bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Jadi Al-Quran ini kabar gembira alias good news alias Injil. Masih di surat yang sama, surat An-Nahl, surat 16, ayatnya sekarang yang ke-102. Katakanlah, Ruhul Kudus, ini ditafsirkan sebagai Jibril ya, dalam kurung Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuanmu dengan benar untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau yang muslim. Jelas ya, Al-Quran sebagai petunjuk dan juga good news, berita baik, kabar gembira, Evangelion alias Injil. Lagi ya. Sekarang surat kedua, Al-Baqarah ya, sapi betina ya. Ayat yang ke-25. Surat sapi betina atau surat Al-Baqarah ayat 25. Perhatikan baik-baik. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, dan seterusnya. Sampaikan apa? Sampaikan apa? Good news, berita gembira, kabar gembira. Evangelion alias Injil. Satu lagi ya, surat ke-6, Al-An'am ya. Al-An'am ya, binatang ternak ya. Al-An'am itu artinya binatang ternak ya. Surat ke-6 di Al-Quran, buka di ayat yang ke-48. Al-An'am ayat 48. Saya bacakan ya dalam terjemahan. Dan tidaklah kami di sini maksudnya Allah ya, mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi para rasul artinya utusan-utusan Allah, diutus untuk apa tujuannya? Memberitakan kabar gembira dan juga peringatan. Itu tujuannya. Ingat tadi kita di dalam surat Roma pasal 1 ayat 2 juga dikatakan, Allah mengutus apa? Para nabi untuk memberitakan apa? Kabar gembira alias Injil. Nah, sama jadi ya. Apa yang diberitakan di dalam Alkitab dan juga diberitakan di dalam Al-Quran. Dan jelas, very clear. Ternyata terbukti akurat, valid. Ya. Isi kandungan dari Al-Quran adalah kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu bahasa Inggrisnya good news. Bahasa Yunaninya Evangelion
alias Injil. Jelas? Salah satu berita gembira atau kabar gembira yang disampaikan di dalam Bible maupun hal yang sama juga disampaikan dalam Al-Quran adalah tentang kehadiran Isa Al-Masih. Ya, kalau bahasa Ibraninya Isou Hamasyah. Bahasa Yunaninya Isus Christos. Ya, bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Jadi kehadiran Yesus sebagai Kristus ini termasuk isi dari kabar gembira itu. Ya, kalau dulu ketika Yesus datang, banyak tokoh-tokoh Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Meskipun banyak juga yang menerima. Karena sebagian besar murid Yesus mula-mula itu justru orang-orang Yahudi juga. Ya. Tetapi banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang sampai sekarang bahkan sampai hari ini masih menganggap Yesus sebagai guru yang baik, sebagai rabi. Tapi bukan sebagai Kristus. Ya. Bukan sebagai Al-Masih. Ya. Kristus itu bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, sampai hari ini banyak orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi, bukan semua ya, sebagian orang Yahudi tidak menganggap Yesus sebagai Kristus atau Isa sebagai Al-Masih, tidak. Tapi mereka menganggap Yesus sebagai guru atau rabi yang baik. Ya. Nah, tetapi ini berbeda dengan Al-Quran. Pandangan orang-orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus itu beda dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nabi Muhammad dan Al-Quran sangat percaya Yesus sebagai Kristus. Bahasa Arabnya Isa adalah Al-Masih. Al-Masih atau Kristus itu artinya orang yang mendapat tugas menjadi juru selamat. Jadi Nabi Muhammad itu percaya Isa itu Al-Masih. Nah, ya. Isa itu juru selamat. Nabi Muhammad percaya. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Dan ada banyak ayat di Al-Quran dikatakan Isa sebagai Al-Masih. Kalau Anda membaca Al-Quran berbahasa Inggris ya, The Holy Quran, terbitan King Fahd, Arab, Saudi Arabia. Dalam versi bahasa Inggris ditulis Jesus Christ. Nah ya, jadi Nabi Muhammad itu percaya Yesus itu Kristus. Isa itu Al-Masih. Ya, Nabi Muhammad yang asli ya. Nabi Muhammad yang asli. Muhammad yang adalah Rasul. Nabi Muhammad yang adalah utusan Allah. Muhammad yang adalah Nabi. Dia percaya Yesus itu Kristus. Isa itu Al-Masih. Isa itu juru selamat. Muhammad percaya. Jadi kalau sekarang ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad, ngaku-ngakunya pengikut Rasul Muhammad, tapi tidak percaya Isa sebagai juru selamat, ini aneh. Aneh bin lucu, bin bodoh. Kalau Anda ngaku percaya Nabi Muhammad, Anda ngaku pengikut Nabi Muhammad, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Anda tidak percaya bahwa Isa itu juru selamat. Anda berkata, Isa bukan juru selamat. Nah, berarti Anda ikut Nabi Muhammad yang lain. Nabi Muhammad yang asli, Nabi Muhammad yang sungguhan adalah Nabi Muhammad yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Atau Isa sebagai Al-Masih. Karena arti dari Al-Masih atau Kristus atau Hamasyah itu adalah orang yang diberi tugas untuk menjadi juru selamat. Begitu. Nah, ini termasuk bagian dari kabar baik atau kabar gembira atau inti dari Injil itu. Ya. Oke, teman-teman. Itu hal yang harus dipahami bagi para pembenci Al-Quran yang ngaku cinta Injil. Ya. Tadi sudah kita buktikan bahwa sebenarnya isi dari Al-Quran adalah juga kabar gembira alias Injil. Nah, sekarang yang kedua, ya, untuk para pembenci Injil, ya, untuk Anda yang masih berpikir, berprasangka, berasumsi yang tidak benar terhadap Injil sehingga Anda benci terhadap Injil. Nah, silahkan sahabat-sahabat perhatikan baik-baik
edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim berikut ini. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, selamat menyimak. Demikian. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Al-Maidah 46. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 68. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran yang diturunkan Tuanmu kepadamu. Quran Surat Yunus ayat 94. Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dengan kitabnya Taurat dan orang-orang Nasrani dengan kitabnya
Injil. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Kadang nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani, karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Jadi orang yang tidak bisa ditolong itu orang yang merasa dirinya paling hebat, paling soleh, paling suci, paling pinter, dan semua orang salah di luar dia. Itu yang tidak bisa ditolong. Gelas ini, ya gelas yang saya pegang ini, gara-gara penuh sekarang isinya, gak bisa diisi. Karena syarat untuk bisa diisi, supaya bisa ditolong, dia kan harus kosong. Sekarang sudah kosong pun belum tentu bisa diisi, sepanjang ini belum dibuka. Ini bahasa Inggrisnya namanya cover, bahasa Arabnya kafir. Jadi kafir itu artinya tutup. Selama ini kita mengatakan kafir pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Apa enggak konyol? Ini kafir tuh tutup. Sudah jadi bahasa sepak bola, kiper. Itu dari kafir, koper. Nah tutupnya harus dibuka. Orang yang tertutup pikirannya itu bukan orang biasa. Biasanya orang yang menganggap dirinya sudah serba bisa. Ini yang susah ditolong. Makanya saya tidak bisa menolong orang-orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang merasa dirinya tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cuman sok tahu, seakan-akan dia paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, gak bisa ditolong.